Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 4 Februari 2022. Jumat pertama di bulan Februari. Kita berdevosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Hatinya yang berbelas kasih menjadi tempat perteduhan bagi kita. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 6 ayat 14 sampai dengan 29. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus ikhlas, dan menghasilkan buah berkat ketabahannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi." Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya apa yang harus kuminta. Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya senang sekali dengan istilah yang mengatakan mulutmu harimaumu. Istilah ini menjadi pengingat untuk saya pribadi agar hati-hati dengan segala perkataan yang diucapkan, sebab kata-kata yang tanpa dipikirkan akan dapat merugikan. Karena kata-kata nggak dapat ditarik kembali, dan kita tidak dapat menjilat ludah sendiri. Beberapa waktu ini kita menyaksikan karena mulut berujung pada kegaduhan dan merusak stabilitas nasional. Mengucapkan
tempat jin buan anak, meneriaki orang tak bersalah sebagai maling, berujung pada pencederaan martabat manusia. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkisah tentang kematian tragis Yohanes Pembaptis. Dijelaskan dalam kisah ini bahwa Herodes segan akan Yohanes Pembaptis karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi Herodes ingin melindunginya. Namun mengapa Herodes akhirnya memerintahkan algojonya untuk memenggal kepala Yohanes? Inilah kekuatan tipu daya hasutan, buzzer dalam bahasa zaman sekarang ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menghasut berarti membangkitkan hati orang supaya marah, memberontak, melawan, dan lain-lain. Menghasut dalam analogi bahasa sekarang disebut sebagai kompor yang memanasi orang untuk melakukan keburukan. Herodes terhasut oleh Herodias istri Filipus yang diambilnya, sehingga ia terprovokasi untuk mengakhiri hidup Yohanes Pembaptis. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, hati-hati terhadap tipu daya hasutan yang mempropaganda dan menyesatkan. Ingat, mulutmu adalah harimaumu. Saya kira kita dikaruniai 2 telinga, 2 mata, 2 tangan, 2 kaki. Namun kita hanya dikaruniai 1 mulut. Saya kira maksudnya Tuhan mengajak kita untuk lebih banyak mendengar, melihat, berkarya ketimbang berkata-kata. Mari kita jadikan mulut kita sebagai berkat bagi orang lain dengan tidak mengumbar kata-kata jahat, sumpah serapah dan kata-kata kotor. Biarlah mulut ini jadi berkat kalau kita banyak mengucap syukur dan berdoa. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.